Frater, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Di era tahun 80-an ada lagu yang saya ingat demikian. Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata, tinggi gunung 1000 janji, lain itu. Anda orang-orang yang hidup kurang lebih 8 remaja-remajanya mungkin masih gagah perkasa, masih ingat lagu itu. Lain di bibir, lain di hati. Hari ini dalam bacaan Injil, Yesus mengkritik mentalitas lain di bibir, lain di hati dari orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, bahwa niatan baik mereka ingin berjumpa dengan Yesus ke Yerusalem dan melihat apa yang dilakukan, apa yang terjadi di tengah murid-murid Yesus ketika mereka mau makan tetapi tidak mencuci tangan. Hal sebenarnya yang diajarkan oleh apa yang namanya penjabaran dari hukum Taurat Musa. Hukum Taurat Musa diberikan dan ada 613 mitzvot yang dikatakan di dalam tradisi Yudaisme dan mereka harus ikuti satu-satu. 248 adalah satu larangan dan 365 adalah perintah-perintah. Mereka harus ikut itu dengan setia. Karena kalau mereka tidak mengikuti atau salah satunya tidak diikuti, maka mereka dianggap dalam tanda petik gagal menjadi orang Yahudi. Dan ketika murid-murid Yesus mencuci tangan, mereka lihat-lihat dan mereka bilang, "Mengapa murid-muridmu tidak melaksanakan tradisi nenek moyang kita? Bukan nenek moyang kami, bukan nenek moyangmu, tetapi tidak melaksanakan nenek moyang kita. You dan I punya nenek moyang." Dan disinilah Yesus melakukan apa yang namanya, sekali lagi saya ingin mengangkat hal ini supaya kita tahu konteks Bapak Ibu. Bukan sekedar khotbahnya bagus, pokoknya bagus, tapi kita tidak mengerti konteksnya. Ketika seseorang menjadi rabi, orang itu punya hak. Kalau tadi dalam bacaan dalam pengantar diingatkan hak dan kewajiban. Seorang rabi itu punya hak, punya kewenangan untuk melakukan apa yang namanya seyak la Torah. Seyak la Torah ini atau dalam bahasa Inggris disebut dengan the defenses around the Torah. Bahasa Indonesia membangun pagar di sekitar Taurat. Jadi ini Taurat. Lalu ada penjabaran Taurat, aturan-aturannya, dan mereka membuat apa yang namanya Seyak la Torah. Seyak la Torah. Mereka bikin itu pagar supaya apa? Orang tidak melanggar sampai pada inti Taurat. Mereka ada pagar. Semua rabi boleh bikin itu. Dan Yesus melakukan apa yang namanya Seyak la Torah hari ini dalam bacaan pada minggu biasa ke-22 ini. Kamu sudah mendengar aturan tentang cuci tangan, perkakas dan lain sebagainya. Yang najis akan menajiskan kalau kamu makan tidak mencuci tangan. Dan Yesus mengingatkan mereka, dia melakukan apa yang namanya Seyak la Torah. Kamu semua dengarkanlah dan camkanlah. Ini Bapak Ibu. Dia membuat satu substitusi, namanya substitusi terhadap hukum Taurat. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya.
Seyakla Torah terjadi juga ketika orang-orang Israel dalam pembuangan di Babel, lalu mereka mau bikin apa yang namanya melaksanakan salah satu mitzvot dari hukum Taurat, tetapi tidak ada bait Allah. Begitu Bapak Ibu. Mereka akan mempersembahkan korban, dan korban itu harus ada di bait Allah. Dan bait Allah hancur. Ketika bait Allah hancur, mereka bikin apa yang namanya Seyakla Torah dengan mempersembahkan doa kepada Allah. Artinya ada doa pengampunan. Sehingga korban di bait Allah dibikinlah, disubstitusi menjadi apa yang namanya doa persembahan pengampunan. Lalu ini turun-temurun sejak 500 tahun sebelum Masehi, turun sampai pada zaman Yesus. Dan di zaman Yesus semua rabi Yahudi bisa bikin Seyakla Torah. Dan Yesus membuat pagar di sekitar Taurat. Dengan mengatakan apapun yang dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak bisa menajiskan. Tetapi apa yang keluar dari dalam menajiskan. Inilah yang Yesus maksudkan dengan membangun pagar di sekitar Taurat, bahwa kalian sudah lihat mereka bikin ini. Hukum Taurat penjabarannya mereka bikin semua. Tetapi hati mereka tetap dalam tanda petik jauh dari Tuhan. Tetap ada kemunafikan, ada satu ritualisasi. Tetapi spiritual mereka abaikan. Ritual mereka kedepankan, spiritual tidak. Pokoknya dia harus cuci tangan, segala macam harus dibuat, diikuti sesuai dengan mitzvot tadi, sesuai dengan aturan-aturan Yahudi tadi. Tetapi hati mereka tidak mereka sertakan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, menjadi anggota gereja, menjadi umat-umat pilihan, menjadi orang-orang yang terpanggil, bukan pertama-tama melihat semua ritual-ritual yang terjadi di dalam gereja kita. Mungkin muncul pertanyaan, pastor kalau begitu tidak penting ritualnya, yang penting hatinya. Tidak Bapak Ibu. Saya sering mengingatkan bahwa segala sesuatu yang menopang mendukung iman kita yang baik adalah sesuatu yang akan mengembangkan, tetapi dari kedalaman hati harusnya menjadi muatan isi yang kuat. Itu ibaratnya orang yang mau pergi makan, lihat makan yang enak-enak, ya, makan babi guling itu kan enak, tetapi itu sebenarnya hanya bungkusnya, isinya itu makan bergizi. Orang yang tidur di spring bed yang mungkin 50 juta, mewah kelihatannya, spring bed yang mahal itu bungkusnya. Yang isinya itu adalah tidur yang nyenyak. Kita datang ke gereja tepat waktu dengan baju-baju yang rapi, pastor dengan jubah, suster dengan baju biaranya. Sebenarnya semuanya itu adalah bungkus. Umat datang dengan baju yang rapi adalah bungkus. Isinya adalah motivasi dan keterpanggilan untuk beribadah dengan hati kepada Tuhan. Pastor pakai jubah, suster pakai baju biara, juga bungkus. Tetapi isinya adalah spiritualitas masing-masing kongregasi untuk menghidupi apa yang sudah diwariskan oleh pendiri karena melihat keteladanan Yesus Kristus. Lalu muncul pertanyaan, baru mana yang penting pastor? Bungkus atau isi? Kalau begitu tidak perlu bungkusnya pastor, yang penting isinya. Tidak Bapak Ibu, bungkus juga perlu. Maka kita harus tetap merawat bungkusnya, tetapi mendahulukan isinya, karena isi pada akhirnya menjadi satu penilaian dari kedalaman bahwa orang-orang ini nampak
dari isi yang ada di dalam, keluar dalam hal-hal yang lahiriah yang disaksikan, dilihat dengan mata telanjang. Semoga demikian. Amin.